Di bumi Borneo, kerajaan Kutai Martadipura muncul pada abad ke-4 Masehi dan selama ini diyakini sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Namun, jauh sebelumnya, di belahan lain Pulau Kalimantan, ada kerajaan yang ternyata jauh lebih tua. Namanya Kerajaan Nan Sarunai yang diperkirakan sudah berdiri sedari zaman purba alias prasejarah. Nan Sarunai didirikan orang-orang Dayak Manyan, salah satu subsuku Dayak tertua di Nusantara, khususnya di Kalimantan bagian tengah dan selatan. Apakah Nan Sarunai sudah layak disebut kerajaan atau belum memang masih menjadi perdebatan. Namun, yang jelas, pemerintahan di Nan Sarunai berlangsung sangat lama. Eksistensi kerajaan Nan Sarunai baru berakhir setelah datang pasukan Majapahit dari Jawa pada pertengahan abad ke-14 Masehi. Nan Sarunai diruntuhkan, orang-orang Dayak Manyan tercerai-berai. Namun, nantinya kerajaan ini menjadi embrio terbentuknya entitas masyarakat Kalimantan Selatan, cikal bakal Kesultanan Banjar. Nan Sarunai diyakini berada di Amuntai, daerah yang terletak di pertemuan Sungai Negara, Sungai Tabalong, dan Sungai Balangan yang bermuara di Laut Jawa. Daerah itu berjarak sekira 190 km dari Banjarmasin, ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan sekarang. Salah satu jejak arkeologis yang digunakan untuk melacak keberadaan Nan Sarunai adalah ditemukannya bangunan candi kuno di Amuntai. Candi ini dikenal dengan nama Candi Agung, yang dipercaya menjadi salah satu simbol eksisnya peradaban orang-orang Dayak Manyan di masa silam. Penelitian Vida Pervaya Rusianti Kusmartono dan Heri Widianto berjudul Ekskavasi Situs Candi Agung Kabupaten North Upper Korse, South Kalimantan, yang dimuat dalam Jurnal Berita Penelitian Arkeologi edisi Februari tahun 1998 menyebutkan, pengujian terhadap candi tersebut telah dilakukan pada 1996. Hasilnya mengejutkan. Pengujian terhadap sampel arang candi yang ditemukan di Amuntai itu menghasilkan kisaran angka tahun antara 242 hingga 226 sebelum Masehi. Apabila benar demikian, maka kerajaan Nan Sarunai jauh lebih tua dari kerajaan Kutai Martadipura yang berdiri pada abad ke-4 Masehi. Dalam perkembangannya, Nan Sarunai dikenal pula dengan beberapa nama lain, seperti Kuripan, Tabalong, hingga Tanjung Puri. Khusus Tanjung Puri, ada perbedaan pendapat di kalangan peneliti bahwa nama ini bukanlah kerajaan yang sama dengan Nan Sarunai. Menurut Suryansyah Ideham, dalam buku Urang Banjar dan Kebudayaannya, tahun 2007. Tanjung Puri diyakini didirikan orang-orang Melayu Sumatera yang merupakan pelarian dari kerajaan Sriwijaya. Tanjung Puri dan Nan Sarunai diyakini dua entitas berbeda, tapi pernah berada dalam lingkup ruang dan waktu yang berdekatan. Keduanya sama-sama menempatkan pusat pemerintahannya di tepi anak Sungai Barito, termasuk Sungai Tabalong. Kedatangan orang-orang Melayu dari Sumatera ke Borneo itu diperkirakan terjadi pada awal abad ke-11 Masehi, menjelang keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Sebagian pelarian itu lalu mendirikan komunitas yang kemudian berkembang menjadi suatu pemerintahan serta hidup berdampingan dengan orang-orang Dayak Manyan yang bernaung di bawah kerajaan Nan Sarunai. Alfani Daud dalam Islam dan Masyarakat Banjar, Dakam Buku Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar, tahun 1997 mendukung kemungkinan tersebut. Menurutnya, penduduk sebagian wilayah Kalimantan Selatan berintikan orang-orang asal Sumatera, tepatnya Palembang, yang membangun tanah baru di kawasan ini dan kemudian bercampur dengan orang-orang Dayak Manyan. Ditilik dari waktunya, pengelolaan negara di Nan Sarunai pada masa awal masih sangat sederhana, sehingga struktur pemerintahnya pun agak sulit ditemukan. Kekuasaan tertinggi sebagai kepala suku maupun kepala pemerintahan berada di tangan seorang raja yang memiliki kewenangan untuk mewariskan kekuasaannya. Kendati begitu, eksistensi Nan Sarunai sebagai negara suku atau kerajaan tradisional mampu bertahan hingga ribuan tahun. Nan Sarunai dianggap sudah tidak lagi menganut konsep pemerintahan primitif. Pada awal abad ke-12 Masehi saat dipimpin raja bernama Raden Japutra Layar yang bertakhta sejak tahun 1309. Sepeninggal Raden Japutra Layar, roda pemerintahan di kerajaan Nan Sarunai secara berturut-turut dilanjutkan oleh Raden Neno, tahun-tahun 1329 sampai tahun 1349, kemudian Raden Anyan tahun-tahun 1349 sampai tahun 1358. Raden Anyan yang menyandang gelar Datu Tatuyan Wulau Miharaja Papangkat Amas disebut-sebut sebagai raja terakhir Nan Sarunai. Keruntuhan kerajaan Nan Sarunai mulai terjadi pada masa-masa akhir pemerintahan Raden Anyan.
Dari riset Sutopo Urip Bae yang dirujuk Abdul Rahman Patji dalam buku Etnisitas dan Pandangan Hidup Komunitas Suku Bangsa di Indonesia, Bunga Rampai. Kedua studi etnisitas di Sulawesi Tengah dan Kalimantan Selatan tahun 2010 menyebut bahwa kerajaan ini pernah diserang Majapahit pada 1358. Atas perintah Hayam Wuruk, pasukan Majapahit pimpinan Empu Jatmika menyerang Nan Sarunai hingga takluk. Oleh para seniman lokal, tragedi runtuhnya Nan Sarunai ini diungkapkan dalam puisi ratapan atau wadian dalam bahasa Manyan yang disebut peristiwa Usak Jawa, atau penyerangan oleh Kerajaan Jawa, Fridolin Ukur, dalam buku Tanya Jawab tentang Suku Dayak, 1977-46. Kemudian, Empu Jatmika membangun kerajaan baru bernama Negara Dipa yang bernaung di bawah kekuasaan Majapahit dan menganut agama Hindu. Nantinya, Negara Dipa pun menuai keruntuhan dan pada akhirnya, sejak 1520, digantikan Kesultanan Banjar yang sudah memeluk Islam menjadi Kesultanan Banjar, dikutip dari tirto.id, I.V. N. S. W.